Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak ustazah, kita dapat kembali melanjutkan materi kita di pagi hari yang berbahagia ini, yang semoga diberkahi oleh Allah, dan kita meminta kemudahan kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Ya, hari Rabu, ya, hari Rabu kita udah bahas tentang Dzawil Arham, ya. Siapa itu Dzawil Arham? Dzawil Arham itu adalah kullu qaribin laisa bidzi fardin wala asabah. Setiap karib kerabat yang tidak memiliki bagian pasti dan dia bukan pula asabah. Nah, dan ini dari jalur perempuan. Nah, jadi di dalam Dzawil Arham, mereka orang-orang yang termasuk Dzawil Arham, maka adzakar wal unsa sawa, laki-laki dan perempuannya disamakan, tidak ada dibedakan seperti ashabul furud yang kemarin, laki-laki 2, perempuan 1, misalkan 2:1. Kalau Dzawil Arham tidak, mereka sama bagiannya, dan mereka itu mewariskan dengan bagian orang yang memberi mereka jalur warisan tersebut. Mereka mendapat bagian sama seperti yang memberi mereka jalur warisan, karena sebab orang yang di atasnya atau jalur warisannya tidak ada, maka merekalah yang berhak mendapatkannya, seperti yang sudah kita jelaskan atau sudah ustazah kasih contoh di pertemuan hari Rabu kemarin. Kalau kurang paham, maka boleh kalian lihat kembali video yang lalu. Nah, kita lanjut ke babu mirasil hamli wal khunsal muskil, ya. Bab mirasil hamli wal khunsal muskil. Apa artinya bab, ya? Bagian al-haml, janin, ya. Janin yang ada dalam kandungan, ya. Bagian janin yang ada di dalam kandungan. Dan khunsa al-muskil. Al-khunsa yakni orang atau bayi yang terlahir dengan 2 jenis kelamin, ya. Nah, al-muskil yang bermasalah. Saya ulangi, bab mirasil hamli wal khunsal muskil. Bab bagian, ya, maksudnya bagian warisan, ya. Bagian warisan janin yang di dalam kandungan, ya, bayi yang di dalam kandungan, dan yang seseorang yang terlahir dengan 2 jenis kelamin yang bermasalah. Nanti kita ada di bawah, ya, pembahasan tentang al-khunsa al-muskil. Nah, man khallafa warasatan fihim hamlun fatalabul qismata waqifa lil hamlil akthar min irthi dzakaraini au unthayain. Nah, mayit atau siapa yang meninggalkan mayit yang meninggalkan ahli waris, ya. Mayit yang meninggalkan ahli waris, di dalamnya ada yang dalam kandungan, ya. Masih ada yang di dalam kandungan. Seperti itu, misalkan suami, ya, dia wafat,
terus meninggalkan istri yang sedang hamil. Nah, lalu bagaimana? Fatolabul qismata wa qifalil hamlil akthar. Maka mereka mencari bagian, ya, atau ya betul, mencari bagian yang ditahan, ya, yang ditahan untuk yang di dalam kandungan, ya, untuk yang di dalam kandungan, bagian yang paling banyak, ya, dari kemungkinan kembar dua laki-laki atau kembar dua perempuan. Nah, Ustazah ulangi, mayit yang meninggalkan ahli waris, ya, salah satu ahli waris itu ada yang masih dalam kandungan, maka mereka menetapkan bagian, ya, dan ditahan untuk yang di dalam kandungan tersebut dengan jumlah yang paling besar, dengan jumlah yang paling banyak, kemungkinan akan lahir kembar dua bayi laki-laki atau kembar dua bayi perempuan. Nah, jadi ini kan janinnya masih dalam kandungan. Nah, untuk memudahkan bagian, ya, untuk memudahkan bagian, maka dianggap kemungkinan akan lahir bayi kembar dua laki-laki atau akan lahir bayi kembar dua perempuan. Jadi janin, ya, hamlun, bayi yang masih dalam kandungan, ya, maka dia tetap mendapatkan hak waris, ya, tetap mendapatkan hak waris. Oke, Ustazah kasih contoh karena dengan contoh insya Allah lebih mudah dipahami. Silahkan anak-anak Ustazah perhatikan, ya. Nah, ini contoh dari bab mirasul hamli. Bab mirasul hamli. Saya kasih contoh agar lebih mudah kalian paham, ya. Al-mithal, misalkan al-mayyit, ya, mayyit taroka, ya, dia meninggalkan zaujah, kemudian misalkan dia meninggalkan al-ab. Nah, kemudian ada hamlun. Nah, hamlun ini bayi, ya, bayi yang masih di dalam kandungan. Nah, kita tutup dulu, ya. Kita tutup dulu. Nah, berapa bagian zaujah? Zaujah, ya, bakal ada keturunannya, ya, bakal ada anaknya. Maka sudah pasti bagian zaujah jika ada keturunan, ada anaknya, bagiannya as-sumun. Nah, abun 1/6, ya, as-sudus. Kenapa 1/6? Nah, kita anggap yang ada di dalam kandungan ini adalah dzakaroin, dua bayi laki-laki kembar. Nah, inilah sebabnya si abun as-sudus. Maka dua bayi laki-laki yang akan lahir, ya, yang diperkirakan lahir dua bayi laki-laki ini, dia mendapatkan asobah. Nah, ini kemungkinan pertama, ya. Bayi yang di dalam kandungan, ya, bayi yang di dalam kandungan kita perkirakan dua bayi laki-laki kembar. Oke. Kita cari asal masalahnya.
Dari 7 asal masalah yang kemarin, nah ada 8, ada 6, maka sudah pasti asal masalah yang paling cocok adalah 24. Maka boleh kita bagi ya, 24 8 maka 3. Nah 24 6 4. Nah 4 dan 3, berapa yang tersisa? Ya 17. Nah, maka 17 ini milik bayi yang di dalam kandungan jika dia zakaroin, jika dia 2 kembar laki-laki. Nah, jadi ini yang dimaksud. Meskipun dia belum lahir, tetapi kita perkirakan dengan jumlah yang paling banyak dulu. Jumlah yang paling banyak terlebih dahulu agar nanti mudah membaginya ketika si bayi lahir. Nah, kemungkinan kedua, jika yang dikandung adalah unsayain, 2 orang perempuan, 2 bayi perempuan, ya. Ini kita tutup. Nah, zaujah tetap 1/8. Ya, ini kemungkinan kedua jika bayi yang dalam kandungan adalah 2 orang perempuan kembar. Nah, karena yang di dalam kandungan kita perkirakan unsayain, ma makna unsayain? 2 bayi perempuan kembar. Maka ayah bagiannya adalah asobah. Ya. Ayah bagiannya asobah. Unsayain, berapa bagian unsayain? 2 anak perempuan. Kalau 1 bagiannya nisfun. Kalau 2/3. Sulusan. Nah, asal masalah tetap 24. Nah, 24 8 3. 24 bagi 3 8. 8 kali 2 16. Nah, berapa yang tersisa? Yang tersisa 5. 12 3 ya. 16 ya. 24 bagi 3 8. 8 kali 2 16. Nah, 16, maka yang tersisa 5, maka 5 lah bagian si abun karena dia sisa. Nah, anak-anak ustazah, nah jadi ketetapannya dalam membagi, sebentar ya, gimana ini? Ini dia. Ketika membagi hak waris untuk janin yang di dalam kandungan, maka kita tetapkan jumlah terbanyak dulu, ya. Makanya tadi di contoh kita anggaplah dulu yang di dalam kandungan itu bayi kembar, baik laki-laki maupun perempuan, agar menghitungnya nanti mudah. Nah, kita lanjutkan. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika dua bayi laki-laki atau 2 perempuan bayi laki-laki perempuan. Nah, jadi berapa bagian ibu? Bagian ibu 3, ya. Bagian ayah bisa 5, bisa 4 jika yang lahir 2 bayi laki-laki, 5 jika yang lahir 2 bayi perempuan. Dan begitu juga bagian hamil, ya. Bagian hamil bisa 16, bisa 17. 16 kalau dia 2 perempuan, 17 kalau dia laki-laki. Nah, jadi gampang. Kalau harta telah dibagi dengan jumlah yang lebih banyak, nah, namun ternyata yang lahir hanya 1, ya. Kalau dia yang lahir hanya 1 orang anak laki-laki, ya kan? Hanya 1 orang anak laki-laki, misal. Jadi tetap
bagian anak laki-laki asoba. Jadi ke-17 harta ke-17 bagian harta ini memang untuk dia. Nah, tetapi kalau kita hitung satu ya, kita hitung satu anak perempuan seperti itu. Kita hitung satu anak laki-laki, maka tidak mungkin nanti bagian si ayah udah dibagi, kita minta lagi seperti itu. Tapi kalau kurang bisa kita kasihkan. Nah, ini cara aman untuk menghitung bayi yang ada di dalam kandungan. Intinya, bayi yang ada di dalam kandungan itu meskipun dia belum terlahirkan tetap harus disisakan, tetap harus ditahan bagian-bagiannya. Nah, ketika dia lahir tinggal dikasihkan seperti itu. Harta warisan tetap dibagi seketika mayit itu wafat. Nah, calon ahli waris yang belum lahir, nah bagiannya telah disisihkan. Wallahu a'lam. Maka kita lanjut. Nah, wa yarithu wa yurasu inistahalla sharikhan. Bayi itu ya, yang di dalam kandungan itu mereka mewarisi dan diwariskan jika terdapat jika ada istahalla, tanda-tanda kehidupan ya, jika terdapat tanda-tanda kehidupan ketika dia lahir. Seperti apa tanda-tanda kehidupan tersebut? Sorihon, misalkan dengan satu kali jeritan. Nah, ketika dia lahir si bayi menjerit, maka itu telah dianggap hidup. Maka dia mewarisi dan diwariskan. Atau dengan atos, atau dengan bersin, au baka, atau dengan tangisan, au rodoa, atau dengan menyusui, au tanafas, atau dengan bernafas ya, wa tola zamanut tanafus, dan masa bernafasnya itu panjang. Nah, inilah cara ditentukan bayi yang dianggap hidup itu ya, bayi yang dianggap hidup itu jika ada tanda-tanda kehidupan ketika dia lahir, bisa dengan menjerit, bersin, atau menangis, atau menyusui, atau bernafas, dan waktu bernafasnya itu panjang seperti itu. Au wujida dalilun hayatihi ghairu harakah wa ikhtilaj, atau didapati tanda kehidupan yang bukan bergerak ya, yang bukan bergerak dan dia tidak ada tanda-tanda kematian. Misalkan tanda bayi ya, ketika dia lahir yang membuktikan dia itu hidup tapi nggak ada gerakan. Mungkin warnanya ya, dari kulitnya dia merah seperti itu, dia tidak kaku, dia tidak lemas seperti itu. Nah, in zahara ba'duhu, dan jika bayi tersebut telah kelihatan separuh ya, ketika si bayi keluar dari rahim ibu seperti itu, telah nampak sebahagian badan si bayi, fastahalla, lalu ada tanda-tanda kehidupan, summa mata, kemudian dia mati. Nah, si bayi tadi baru keluar separuh dari badan ibunya dan ada tanda-tanda kehidupan, tapi belum sempat keluar seluruh badannya, dia sudah wafat. Nah, wa kharaja, dan dia keluar seluruh badannya dari tubuh ibunya, lam yarith, maka dia tidak mewariskan.
Nah, jadi kalau bayi itu yang keluar baru sebagian tubuhnya aja dan sepertinya hidup, dia menangis, misal. Namun setelah dikeluarkan semuanya, tubuh si bayi tersebut dia wafat. Nah, maka jenis bayi yang keluar seperti ini, yang hidupnya hanya sebentar seperti ini, dia tidak mewarisi. Ya, dia tidak mewarisi. Yang mewarisi itu, ya, yang dia setelah keluar dari tubuh ibunya, ya, seluruhnya, ya, kemudian dia ada jeritan atau dia ada bersin atau dia menangis, maka bayi seperti ini dianggap hidup dan dia mewarisi. Tapi nah, gimana kalau seandainya dia telah keluar dari tubuh ibunya secara sempurna, dia bersin atau dia nangis, nah tetapi selang 2 menit kemudian, ya, dia wafat. Nah, apakah dia mewarisi? Ya, dia tetap mewarisi meskipun masa bernafasnya, masa hidupnya cuma sebentar, cuma 2 menit. Tetapi sebelumnya dia sempat menangis, dia sempat bersin, ya, atau sempat menyusu pada ibunya. Maka bayi seperti ini tetap dianggap hidup dan dia mewarisi dan juga diwarisi. Nah, akan tetapi kalau yang inzohara ba'du, baru keluar separuh badannya dan terlihat hidup, akan tetapi setelah dia keluar seluruh tubuhnya dari tubuh si ibu, lalu dia wafat, maka dia tidak mewarisi. Nah, wa in juhilal mustahillu minat tau'amain wa ikhtalafa irthuhuma yu'ayyan biqur'ah. Jika tidak diketahui tanda-tanda kehidupannya, ya, dari 2 janin yang kembar tetapi beda jenis kelamin, satu laki-laki satu perempuan, satu laki-laki atau satu perempuan, wakhtalafa, maka berbeda pembagian mereka berbeda dan mereka akan ditentukan apakah mereka tergolong hidup atau dikatakan mati. Ya. Nah, wal khunsal muskil, ini dia al khunsal muskil, seseorang yang terlahir dengan 2 jenis kelamin al muskil tapi bermasalah, ya, yarithu nisfa mirathi dzakarin wa nisfa mirathi untha, maka dia mewarisi setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan. Yang dimaksud muskil ini apa, anak-anak ustazah? Yang dimaksud muskil atau artinya bermasalah, ya, tidak jelas. Dia terlahir dengan 2 jenis kelamin. Nah, yang dimaksud dengan muskil tidak jelas dia ini condong ke laki-laki atau condong perempuan, karena kan bagian perempuan beda, bagian laki-laki berbeda. Nah, maka harus dijelaskan dulu dia ini condong kemana, apakah dia condong ke tabiat perempuannya atau tabiat laki-lakinya. Untuk memastikan dia ini laki-laki atau perempuan itu bisa dilihat ketika dia masih bayi, ya, ketika dia buang air kecil. Nah, dari mana air seni itu keluar? Apakah dari laki-laki atau dari perempuan? Nah, kalau yang keluar dari perempuan, maka ditetapkanlah dia perempuan, maka dia mendapatkan bagian perempuan. Nah, kalau dia yang keluar air seni itu dari bagian laki-laki,
maka dia ditetapkan laki-laki, maka dia mendapatkan bagian laki-laki. Nah, wallahu a'lam. Nah, jadi inti dari materi kita hari ini adalah janin yang ada di dalam kandungan tersebut tetap mendapatkan hak waris, ya, jangan diabaikan atau jangan di skip aja, kan dia belum lahir. Tidak, akan tetapi janin yang di dalam kandungan tetap mendapatkan hak mawaris, dan cara membaginya adalah disimpan, ya, disimpan, ditahan bagian dia tersebut dan nanti diberikan ketika dia telah lahir atau ketika dia telah baligh. Nah, cara menentukan bagian bayi yang ada di dalam kandungan ialah dengan menganggapnya dengan menghitung jumlah yang paling banyak terlebih dahulu. Dianggap dia 2 bayi laki-laki kembar atau 2 bayi perempuan yang kembar. Nah, akan tetapi kan di zaman masa sekarang ini gampang, ya, semakin canggihnya zaman, ya, ibu yang mengandung itu bisa terlihat, ya, dengan alat apakah yang di dalamnya itu kembar atau hanya tunggal seperti itu, apakah laki-laki atau perempuan. Nah, maka bisa langsung dibagi sesuai prediksi atau sesuai yang dilihat dengan alat kedokteran. Nah, dan bayi yang dianggap hidup, ya, bayi yang dianggap hidup yang mewarisi dan diwarisi itu adalah jika ada tanda-tanda kehidupannya, meskipun dengan 1 kali jeritan atau dengan 1 kali bersin atau dengan dia menyusu dan bernafas dalam waktu yang agak lama. Nah, meskipun setelahnya dia wafat, setelah 1 kali jeritan, qadarullah bayi tersebut wafat, maka dia tetap yarithu wa yurathun, tetap mendapatkan warisan dan mewarisi dan diwariskan, karena itu telah dihitung hidup. Nah, akan tetapi baru sebahagian saja yang keluar dan terlihat hidup, tetapi setelah keluar semua jasadnya, setelah keluar semua bagian tubuhnya dari tubuh ibunya, qadarullah dia wafat, maka jenis bayi yang terlahir seperti ini tidak mewarisi. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, pagi hari ini dulu materi kita. Jika banyak pertanyaan di dalam benak kalian, ya, atau ada dari penjelasan ustazah yang kurang jelas, ya, yang sulit kalian pahami, maka boleh kalian tanyakan ustazah, langsung japri ustazah. Ya, kita tutup, ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.